Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, di pembelajaran 3 dan 4 ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan matematika, dan juga muatan SBDP. Pak Guru berharap kalian tetap semangat ya. Oke, baik anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya saat kita belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Ya, baik anak-anak, sekarang kita belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, di muatan bahasa Indonesia ini nanti kita akan belajar dua materi, yaitu materi tentang membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar, yang mana di dalam kalimat itu terdapat ungkapan atau kata tolong. Tentunya ini kemarin juga sama, kita masih membahas tentang ungkapan permintaan tolong. Kemudian dilanjut materi yang kedua, nanti kita akan mengulas lagi tentang puisi. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu menulis kalimat sederhana dengan menggunakan kata tolong. Nah, menulis kalimat sederhana ini berdasarkan gambar ya. Seperti contoh, nah, di sini ada sebuah gambar, ada gambarnya Benny dan Pak Kebun ya. Di situ adalah penjaga sekolah. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apa dialog apa yang terjadi antara Benny dan penjaga sekolah? Oke. Dialog yang terjadi adalah si Benny bilang, "Pak Salim, tolong ambilkan kunci gudang. Saya mau mengambil bola." Nah, di situ ada kata tolong ya. Berarti ungkapan itu menunjukkan kalimat yang halus ya. Pak Salim, tolong ambilkan kunci gudang. Saya mau mengambil bola. Nah, cara membuat kalimat sederhana ini kalian harus memperhatikan gambarnya dulu ya. Setelah kalian paham gambarnya, baru kalian rangkai kalimat sederhananya. Dan ingat ya, di situ ada kata tolong, kemudian ungkapan permintaan tolong itu harus diakhiri dengan tanda seru. Ya, paham ya? Oke, nanti ada nomor 2, 3, dan seterusnya. Kalian dapat langsung mengerjakannya di buku cetak. Baik. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kias. Nah, bagaimana kita cara membacanya? Apakah sama dengan membaca buku cerita? Tidak, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita membaca puisi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama adalah artikulasi atau lafal atau pelafalan atau pengucapan. Saat membaca puisi, kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru, sehingga enak puisi yang diucapkan, puisi yang dibacakan itu enak didengarnya. Yang kedua adalah selain artikulasi ada intonasi atau tinggi rendahnya nada.
suaranya tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan atau tinggi dan rendahnya nada membaca. Jadi membaca puisi itu tidak tidak suaranya pelan terus enggak, terkadang pelan, ya, terkadang tinggi, ya, terkadang cepat, terkadang pelan. Kemudian terkadang nadanya tinggi, ada juga terkadang nadanya juga rendah. Yang ketiga adalah ekspresi atau ungkapan raut wajah, ya. Raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jangan sampai kalian membaca puisi tentang bencana alam, tapi membawakannya kalian dengan riang gembira. Berarti tidak sesuai dengan puisi yang kalian baca. Begitu juga sebaliknya, ya. Puisinya tentang liburan, tentunya puisi yang harus disampaikan dengan riang gembira, kalian membacanya dengan muka yang sedih. Nah, itu juga tidak sesuai, ya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada sebuah contoh puisi. Kalian coba dengarkan. Pak Guru akan membacakannya. Ketupat Lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam. Disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati. Tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat. Nah, itu anak-anakku, Pak Guru berikan contoh cara membaca puisi. Nanti kalian bisa latihan lagi, latihan terus. Pak Guru berharap kalian membaca puisinya bisa lebih bagus dari Pak Guru. Dan Pak Guru yakin pasti kalian bisa. Ya, oke. Baik anak-anakku, alhamdulillah selesai sudah materi pembelajaran bahasa Indonesia yang mana kita tadi sudah belajar bagaimana cara membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar, yang kedua cara membaca puisi, ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, ilmu kalian dapat bermanfaat dan tetap semangat, ya. Nah, setelah pembelajaran ini nanti kalian akan belajar muatan matematika dan juga dilanjut langsung nanti dengan muatan SBDSP. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi di muatan matematika bersama Bu Mar. Oke, tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin. Oke, tadi kalian belajar tentang apa? Kalian belajar tentang membuat kalimat sederhana menggunakan kata minta tolong. Lalu kalian juga diajarkan tentang cara membaca puisi yang baik. Oke, dengan Bu Mar masih belajar Matematika is fun. Matematika itu menyenangkan. Oke anak-anak? Ya, tetap semangat walaupun kita masih PJJ. Oke, di pembelajaran hari ini kita akan masih belajar tentang satuan panjang. Oke anak-anak, sekarang perhatikan. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Di sini ada 6 buah gambar. Nah, perhatikan baik-baik. Apakah benda-benda tersebut ada di sekitarmu atau tidak? Oke, coba ukurlah benda tersebut, lalu tuliskan hasilnya di bawah gambar. Tuliskan dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Di sini ada sapu lidi, papan tulis, pintu, jendela, meja, dan kemoceng. Oke,
Kalau kalian sudah bisa mengukurnya, bisa juga menggunakan meteran ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Perhatikan baik-baik. Di sini ada sebuah soal. 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Bagaimana cara kita mencarinya? Oke, kalian bisa mengingat kembali 1 meter sama dengan 100 cm. Oleh karena itu, kita bisa menjawabnya. Ingat, dari meter ke senti artinya dikali 100. Ya, karena 1 meter sama dengan 100 cm. Maka 3 meter adalah 3 dikali 100, yaitu 300. Nah, bagaimana menentukan 300 ini? Angka nolnya bisa kita simpan terlebih dahulu, lalu kalikan 3 dikali dengan 1. Hasilnya tinggal ditambahkan dengan 0 yang tadi kita simpan. Seperti itu anak-anak. Atau bisa juga kalian menggunakan penjumlahan berulang. Ya, misalkan 3 dikali 100. Itu artinya 100-nya ada 3. Berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Berikutnya, nah, kalau ini kebalikannya anak-anak ya, 200 cm sama dengan berapa meter? Kalau tadi dari meter ke senti dikali, maka sebaliknya. Kalau dari senti ke meter dibagi. Ingat, 100 cm sama dengan 1 meter ya. Itu artinya 200 cm sama dengan titik-titik meter adalah 200 dibagi 100. Nah, 200 dibagi 100 ini bagaimana cara mengerjakannya? Karena mereka sama-sama punya angka 0, kita tinggal coret. Misalkan 0 yang di belakang dengan yang di belakang kita coret. Itu otomatis berarti hilang. Tinggal 20 bagi 10. Kita coret lagi 0-nya yang kedua dengan 0 yang kedua yang ada di depan. Berarti hanya tinggal sisa 2 dibagi 1. Nah, 2 dibagi 1 sama dengan 2 meter. Oke. Semoga kalian paham ya, Nak, sampai di sini. Kita akan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal lain, oke. 120 cm sama dengan titik-titik meter. Itu artinya 120 cm dibagi dengan 100. 120 cm dibagi 100. Nah, ini nolnya yang 120 hanya ada 1. Sedangkan yang 100 ada 2. Kita tinggal coret dulu nolnya dulu ya anak-anak ya. Tinggal sisa 12 dibagi 10. Nah, karena 12 dibagi 10 itu nggak bisa, 0 ketemu angka 2, nggak bisa. Kita tinggal berikan angka koma di antara 1 dan 2. Maka, 12 dibagi 10 sama dengan 1,2. Itu artinya 120 cm sama dengan 1,2 meter. Oke, semoga anak-anak paham pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran matematika berikutnya. Selanjutnya kalian akan belajar SBDP dengan Bu Miftah. Sampai ketemu lagi anak-anak. Semangat! Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Miftah. Sekarang kita akan belajar SBDP. Tadi kalian sudah belajar bahasa Indonesia tentang ungkapan, permintaan tolong, dan puisi. Kemudian belajar matematika tentang pengukuran menggunakan satuan baku. Untuk SBDP, simak terus ya Nak, semangat terus, fokus. Untuk SBDP, kita akan belajar tentang pengolahan bahan alam dalam berkarya. Yang pertama, kita akan membuat vas bunga dari tanah liat. Kemudian yang kedua, kita akan belajar membuat kerajinan anyaman dari daun kelapa. Sekarang, Bu Guru akan jelaskan bagaimana cara membuat vas bunga dari tanah liat. Kalau kemarin kalian sudah belajar bagaimana cara menghias vas bunga menggunakan biji-bijian.
Perhatikan teks berikut ini. Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang, Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, sediakan tanah liat dan air, ya. 2, gunakan sarung tangan elastis agar tangannya tetap bersih, ya. Kemudian yang ketiga, tentukan pola yang akan dibuat. Kamu tentukan dulu, ya, vas bunga model apa yang akan kamu buat nanti, ya. Kamu bisa lihat di YouTube atau di Google, ya. Kemudian yang keempat, ambil tanah liat secukupnya. Yang kelima, basahi tanah liat dengan air secukupnya. Ini gunanya agar tanah liat yang akan kita bentuk tidak terlalu keras. Jadi nanti lembek atau lunak sehingga mudah dibentuk. 6. Tanah liat dibuat jangan encer, jadi tidak boleh encer atau kebanyakan air, ya. Harus lunak dan mudah dibentuk. Ini, mari kita perhatikan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, ya, buat pilihan di atas meja. Jadi pakai tatakan kayu atau bisa juga di atas meja. Dipilin, ya, dibentuk memanjang seperti tali, ya. Kemudian yang kedua, buat lempengan lingkaran sebagai alas, ya. Sebagai alasnya. Jadi kita siapkan lempengan sebagai alas. Yang ketiga, lilitkan di atas lempengan. Jadi tadi pilihan tadi kamu lilitkan di atas lempengan, ya, melingkar. Yang keempat, rapikan dengan menggunakan butsir atau pisau khusus, ya, untuk membentuk, ya, tanah liat. Yang kelima, selesaikan bentuk dengan pilihan. Jadi diputar terus sampai bahannya habis dan menyerupai bentuk yang kita inginkan. Setelah itu nanti di finishing, diperhalus, ya. Kamu bisa lihat hasilnya di gambar yang di samping. Sudah rapi, sudah jadi seperti bentuk yang kita inginkan. Anak-anak, apabila kalian menemui kesulitan untuk mendapatkan tanah liat, ya, kamu bisa ganti membuat vas bunganya menggunakan plastisin, ya. Jadi nanti butuh plastisin yang agak banyak, ya. Bisa diganti dengan plastisin untuk memudahkan kita saat praktek membuat vas bunga dari tanah liat. Jadi di sini kita bisa gunakan bahan alam maupun bahan buatan. Berikutnya, untuk kerajinan yang kedua yaitu kerajinan anyaman dari daun kelapa. Tentu kalian tahu kan, ya, pohon kelapa seperti apa? Buahnya sering kita makan, airnya kita minum. Nah, daunnya juga banyak manfaatnya. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Banyak. Daun kelapa apabila dianyam bisa digunakan untuk apa? Cangkang ketupat. Bisa juga untuk melilit atau membungkus kue. Bisa juga digunakan untuk membuat atap rumah. Dan masih banyak lagi kegunaan daun kelapa. Di sini kita akan belajar membuat anyaman dari daun kelapa.
Ya, kamu perhatikan gambar ketupat ya. Ini biasa kita santap saat Idul Fitri maupun Idul Adha. Amati gambar berikut, lihat video Bu Guru. Nanti kamu bisa ulang, lihat di buku tema halaman 90 agar lebih jelas. Bisa langsung dipraktekkan menggunakan ya daun kelapa. Kalau tidak ada, bisa kamu praktekkan menggunakan pita Jepang. Ya, bukan pita kain. Kalau pita kain lembek. Ya. Nah, di sini Bu Guru ya berkata, pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan. Kali ini kamu akan membuat anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Cara membuatnya adalah, jadi Bu Guru menjelaskan langkah-langkah membuat cangkang ketupat. Yang pertama, gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. Yang kedua, ambil sisi janur satu lagi. Seperti langkah sebelumnya. Jadi kan ada 2 lembar itu, Nak. Jadi, sisi janur satu, kemudian satu lagi ya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Nomor 3, buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang. Kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Udin gembira sekali. Hore! Aku dapat membuat ketupat. Ayo ceritakan ke teman-temanmu. Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat. Nah, ketupatnya sudah jadi ya nak ya. Ini untuk membuat ketupat itu butuh ketelatenan dan kesabaran. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah besok kita ketemu lagi untuk pembelajaran berikutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, selalu berdoa, rajin belajar. Semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.